Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya, mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis. Tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu, kata Mahfud. Namun demikian, ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detil soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya, kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan, kata dia. Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR. Ya mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak, tutupnya. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Arya Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Herman Haeron dalam sidang tersebut. Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.
Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR Ridhasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gobir. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk mengulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket beresiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga beresiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut Presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK. Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribunnews di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menginstruksikan seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem untuk mendukung hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani pada Kamis 7 Maret kemarin. Meskipun sudah diberi instruksi mendukung hak angket, Nasdem saat ini sedang menunggu hasil penghitungan suara realcon KPU. Irma mengatakan Nasdem akan tetap mengajukan hak angket meskipun tanpa PDIP. Ia menegaskan dirinya siap menandatangani hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realconnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih Kak Irma. Ya, tapi tunggu hasil realcon. Realconnya selesai dulu supaya Siap. kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah,
tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, dan merekalah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu untuk menambah suara di partainya masing-masing. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak. Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Sementara masa pendukung angket menilai angket DPR. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore, juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Dari pantauan wartawan Tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir jalannya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh massa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu jika digunakan justru akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara masa pendukung angket menilai hak angket DPR RI terhadap kecurangan pemilu perlu dilakukan karena memang kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 sudah benar-benar tampak nyata, terstruktur, sistematis, dan masif.
saling bertubuhan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian di sebelah sini yakni di masa penolakan angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya, mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis. Tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu, kata Mahfud. Namun demikian,
ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detil soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya, kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan, kata dia. Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR. Ya, mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak, tutupnya. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Arya Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Herman Haeron dalam sidang tersebut. Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gob. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk menggulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket beresiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Issamahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga beresiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut Presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Hati nurani, sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK.
Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribun News di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menginstruksikan seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem untuk mendukung hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani pada Kamis 7 Maret kemarin. Meskipun sudah diberi instruksi mendukung hak angket, Nasdem saat ini sedang menunggu hasil penghitungan suara Realkon KPU. Irma mengatakan Nasdem akan tetap mengajukan hak angket meskipun tanpa PDIP. Ia menegaskan dirinya siap menandatangani hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realkonnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih Kak Irma. Ya, tapi tunggu Hasil real count. realkonnya selesai dulu supaya Siap. kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota. Dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu. Untuk menambah suara di partainya masing-masing. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak.
Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Sementara masa pendukung angket menilai angket DPR. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore, juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Dari pantauan wartawan Tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir jalannya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh massa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu jika digunakan justru akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara masa pendukung angket menilai hak angket DPR RI terhadap kecurangan pemilu perlu dilakukan karena memang kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 sudah benar-benar tampak nyata, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ini suara dari aksi massa saling bertuburkan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian di sebelah sini dari masa penolakan angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya, mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024.
Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis. Tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan? Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu, kata Mahfud. Namun demikian, ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detil soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan, kata dia. Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR. Ya, mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak, tutupnya. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Arya Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Herman Haeron dalam sidang tersebut. Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gob. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk menggulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya.
Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket berisiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga berisiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut Presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Hati nurani, sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK. Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribunnews di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menginstruksikan seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem untuk mendukung hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani pada Kamis 7 Maret kemarin. Meskipun sudah diberi instruksi mendukung hak angket, Nasdem saat ini sedang menunggu hasil penghitungan suara realcon KPU. Irma mengatakan Nasdem akan tetap mengajukan hak angket meskipun tanpa PDIP. Ia menegaskan dirinya siap menandatangani hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realconnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih Kak Irma. Ya, tapi tunggu Hasil real count. realconnya selesai dulu supaya Siap. kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota. Dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu. Untuk menambah suara di partainya masing-masing. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket.
Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak. Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Sementara masa pendukung angket menilai angket DPR. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore, juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Dari pantauan wartawan Tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir jalannya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh massa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu jika digunakan justru akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara masa pendukung angket menilai hak angket DPR RI terhadap kecurangan pemilu perlu dilakukan karena memang kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 sudah benar-benar tampak nyata, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ini suara dari aksi massa saling bertuburkan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian di sebelah sini dari masa penolakan angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik
politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya, mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis. Tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu, kata Mahfud. Namun demikian, ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detil soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya, kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan, kata dia. Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR. Ya, mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak, tutupnya. Sebagaimana diketahui,
Wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Arya Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Herman Haeron dalam sidang tersebut. Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gob. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk menggulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket beresiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Issamahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga beresiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut Presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Hati nurani, sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK. Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribunnews di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menginstruksikan seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem untuk mendukung hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani pada Kamis 7 Maret kemarin. Meskipun sudah diberi instruksi mendukung hak angket, Nasdem saat ini sedang menunggu hasil penghitungan suara realkon KPU. Irma mengatakan Nasdem akan tetap mengajukan hak angket meskipun tanpa PDIP. Ia menegaskan dirinya siap menandatangani hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realkonnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih Kak Irma. Ya. Tapi tunggu Hasil real count. realkonnya selesai dulu supaya Siap. kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota. Dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu. Untuk menambah suara di partainya masing-masing. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak. Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Sementara masa pendukung angket menilai angket DPR. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore, juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Dari pantauan wartawan Tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu.
Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir jalannya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh massa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu jika digunakan justru akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara masa pendukung angket menilai hak angket DPR RI terhadap kecurangan pemilu perlu dilakukan karena memang kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 sudah benar-benar tampak nyata, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ini suara dari aksi massa saling bertuburkan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian di sebelah sini dari masa penolakan angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya, mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain,
Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol koalisi perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis. Tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu, kata Mahfud. Namun demikian, ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detail soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya, kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan, kata dia. Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR. Ya, mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak, tutupnya. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Arya Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Herman Haeron dalam sidang tersebut. Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gob. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk mengulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket beresiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Issa Mahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga beresiko terjadinya kekosongan kekuasaan.
Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Hati nurani, sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK. Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribunnews di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menginstruksikan seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem untuk mendukung hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani pada Kamis 7 Maret kemarin. Meskipun sudah diberi instruksi mendukung hak angket, Nasdem saat ini sedang menunggu hasil penghitungan suara realcon KPU. Irma mengatakan Nasdem akan tetap mengajukan hak angket meskipun tanpa PDIP. Ia menegaskan dirinya siap menandatangani hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realconnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih Kak Irma. Ya. Tapi tunggu Hasil real count. Realconnya selesai dulu supaya Siap. kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota. Dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu. Untuk menambah suara di partainya masing-masing. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi.
PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak. Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Sementara masa pendukung angket menilai angket DPR. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Dari pantauan wartawan Tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir jalannya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh massa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu jika digunakan justru akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara masa pendukung angket menilai hak angket DPR RI terhadap kecurangan pemilu perlu dilakukan karena memang kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 sudah benar-benar tampak nyata, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ini suara dari aksi massa saling bertuburkan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian di sebelah sini di masa penolakan angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para Ketua Umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3.
Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya, mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis. Tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu, kata Mahfud. Namun demikian, ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detil soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya, kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan, kata dia. Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR. Ya mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak, tutupnya. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Arya Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad.
Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Herman Haeron dalam sidang tersebut. Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gob. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk menggulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket berisiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Issamahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga berisiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Hati nurani, sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK. Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribunnews di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menginstruksikan seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem untuk mendukung hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani pada Kamis 7 Maret kemarin. Meskipun sudah diberi instruksi mendukung hak angket, Nasdem saat ini sedang menunggu hasil penghitungan suara realkon KPU. Irma mengatakan Nasdem akan tetap mengajukan hak angket meskipun tanpa PDIP. Ia menegaskan dirinya siap menandatangani hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realkonnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih Kak Irma. Ya.
Tapi tunggu hasil real count. Real count-nya selesai dulu supaya Siap. kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu untuk menambah suara di partainya masing-masing. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak. Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Sementara masa pendukung angket menilai angket DPR. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore, juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Dari pantauan wartawan Tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir jalannya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh massa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu jika digunakan justru akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara masa pendukung angket menilai hak angket
Jadi ini suara dari aksi massa saling bertuburkan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian di sebelah sini di masa penolakan angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya, mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis. Tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan? Itu sudah ada nama-namanya,
tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu, kata Mahfud. Namun demikian, ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detil soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya, kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan, kata dia. Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR. Ya mungkin ya, mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak, tutupnya. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Arya Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Herman Haeron dalam sidang tersebut. Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gob. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk menggulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket beresiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga beresiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Hati nurani, sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK. Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribunnews di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menginstruksikan seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem untuk mendukung hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani pada Kamis 7 Maret kemarin. Meskipun sudah diberi instruksi mendukung hak angket, Nasdem saat ini sedang menunggu hasil penghitungan suara realkon KPU. Irma mengatakan Nasdem akan tetap mengajukan hak angket meskipun tanpa PDIP. Ia menegaskan dirinya siap menandatangani hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realkonnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih Kak Irma. Ya. Tapi tunggu Hasil real count. realconnya selesai dulu supaya Siap. kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota. Dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu. Untuk menambah suara di partainya masing-masing. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.
Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak. Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Sementara masa pendukung angket menilai angket DPR. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore, juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Dari pantauan wartawan Tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir jalannya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh massa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu jika digunakan bisa akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara masa pendukung angket menilai hak angket DPR RI terhadap kecurangan pemilu perlu dilakukan karena memang kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 sudah benar-benar tampak nyata, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi ini suara dari aksi massa saling bertuburkan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian di sebelah sini yakni di masa penolak angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya,
Mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis. Tinggalkan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu, kata Mahfud. Namun demikian, ia menyatakan pihak partai politik yang mengetahui detail soal nama-nama tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak ikut langsung dalam proses hak angket tersebut. Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya, kita berbagi tugas tetapi tetap punya kaitan, kata dia. Ia memandang proses hak angket tersebut tidak akan mandek untuk tahap pengusulan di DPR. Namun demikian, kata dia, perdebatannya kemungkinan akan ada pada tahap persetujuan di DPR. Ya, mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak, tutupnya. Sebagaimana diketahui, wacana penggunaan hak angket DPR untuk Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Arya Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamru Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Herman Haeron dalam sidang tersebut. Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan Maharani hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Rapat itu tercatat hanya dihadiri 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sedangkan sebanyak 126 orang lainnya izin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dan Rahmat Gob. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk menggulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus.
Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengkritik usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurut TKN, hak angket berisiko membahayakan bangsa jika diajukan di masa peralihan pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra, Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan pengajuan hak angket di DPR membutuhkan waktu lama sehingga berisiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Ia menyebut proses hak angket akan melampaui tanggal 20 Oktober 2024 saat jabatan Presiden Jokowi berakhir. Sehingga jika pada tanggal tersebut presiden baru belum dilantik, maka negara berada dalam kekosongan kekuasaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Yusril menilai dugaan kecurangan pemilu sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan menggunakan hak angket DPR. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo justru mempersilahkan pengajuan hak angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket merupakan bagian dari demokrasi, sehingga tidak masalah jika ada yang ingin mengajukan. Hati nurani, sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK. Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribunnews di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menginstruksikan seluruh anggota DPR RI fraksi Nasdem untuk mendukung hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani pada Kamis 7 Maret kemarin. Meskipun sudah diberi instruksi mendukung hak angket, Nasdem saat ini sedang menunggu hasil penghitungan suara realkon KPU. Irma mengatakan Nasdem akan tetap mengajukan hak angket meskipun tanpa PDIP. Ia menegaskan dirinya siap menandatangani hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realkonnya dulu. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih Kak Irma. Ya, tapi tunggu Hasil real count. realkonnya selesai dulu supaya Siap. kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota. Dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu. Untuk menambah suara di partainya masing-masing. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto.
Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak. Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Sementara masa pendukung angket menilai angket DPR. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore, juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Dari pantauan wartawan Tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir jalannya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh massa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket itu jika digunakan justru akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara masa pendukung angket menilai hak angket DPR RI terhadap kecurangan pemilu perlu dilakukan karena memang kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 sudah benar-benar tampak nyata, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ini suara dari aksi massa saling bertuburkan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian di sebelah sini dari di masa penolak angket.
Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Koalisi Perubahan mengakui pihaknya ingin hak angket kecurangan pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Akan tetapi, ide tersebut terganjal karena terjadi banyak dinamika sehingga jalan di tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Menurutnya, ide hak angket padahal bukan tidak mungkin akan terrealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut. Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika, maka hak angket akan gol. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama, kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Hermawi mengatakan pihaknya pun kini memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR RI. Salah satunya, mereka yang akan mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan pemilu 2024. Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD, tanda tangan, dan 2 fraksi, katanya. Nantinya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan yang juga gabungan Nasdem, PKS dan PKB mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI. Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat. Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat, katanya. Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS. Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu bakal berlangsung pada Jumat pekan ini. Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan, pungkasnya. Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan, kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut.